Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengenalan e-commerce pada program studi mata kuliah manajemen mata kuliah e-commerce yang diampu oleh dosen Pak Nur Cahyadi, ST, MM. Berikut daftar kelompok 1 dengan Syekh Rohman, dengan saya sendiri, lalu Cikita Friskilia, Muhammad Akbar Harliansyah, Alman Sofi, Fajar Sugiyarti, dan Eka Firnanda Ramadhani. Langsung masuk ke pembahasan mengenai e-commerce sendiri. Berikut saya paparkan tentang pengertian e-commerce. E-commerce atau electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia, perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran atau penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, IKA adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional atau offline. Berikut saya paparkan pengertian e-commerce menurut para ahli. Menurut para ahli, Kalakota dan Winston, menurut mereka, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Meninjau pengertian e-commerce dari 4 perspektif, yaitu 1. Perspektif komunikatif. E-commerce ialah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. Yang kedua, perspektif proses bisnis. E-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dan transaksi bisnis dan aliran kerja lainnya. Yang ketiga, perspektif layanan. E-commerce ialah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Yang keempat, perspektif online. E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang, serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya. Menurut Loudon, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan yang lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Yang ketiga, menurut Charlie Kasman, menurutnya e-commerce merupakan transaksi bisnis yang dalam jaringan elektronik seperti internet. Menurut Johnny Wong, pengertian dari elektronik e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa dengan sistem elektronik. Yang kelima, menurut McLean-Pearson, menurutnya, perdagangan elektronik atau e-commerce sendiri, disebut juga e-commerce, adalah pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Syekh Rohman. Nama saya Fajar Sugiyarti, NIM 1903012442. Kerangka e-commerce. Directory service. Directory service menyediakan informasi tentang pelaku bisnis dan end user, seperti halnya buku telepon dan yellow page. Ada beberapa standar yang digunakan untuk menyediakan directory service. Salah satu standar yang cukup populer adalah LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol yang kemudian menimbulkan Open LDAP. Salah satu permasalahan yang mengganjal dalam penggunaan directory service adalah adanya potensi security hole, yaitu ada kemungkinan orang melakukan spamming. Spamming adalah proses
pengiriman email sampah yang tak diundang, yang biasanya berisi tawaran barang atau servis ke banyak orang sekaligus. 2. Infrastruktur kunci publik. Untuk menjalankan e-commerce, dibutuhkan tingkat keamanan yang dapat diterima. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi, yaitu antara lain dengan menggunakan enkripsi untuk mengacak data. Salah satu metode yang mulai umum digunakan adalah pengamanan informasi dengan menggunakan public key system. Sistem lain bisa digunakan adalah private key system. 3. Certification Authority merupakan sebuah body atau entity yang memberikan dan mengelola sertifikat digital yang dibutuhkan dalam transaksi elektronik. CA berhubungan erat dengan pengelolaan public key system. Contoh sebuah CA di Amerika adalah VeriSign. VeriSign adalah merugikan apabila perusahaan di Indonesia menggunakan fasilitas VeriSign dalam transaksi e-commerce. Untuk itu, di Indonesia harus ada sebuah atau lebih CA. Sayangnya, untuk menjalankan CA tidak mudah. Banyak hal teknis dan non-teknis yang harus dihadapi. 4. IT safety. Keamanan media komunikasi merupakan mekanisme untuk mengamankan media komunikasi yang aman atau secure selain menggunakan SSL yang akan dijelaskan kemudian. Adalah Selain IT versi 4 yang umum digunakan saat ini tidak menjamin keamanan data. Pretty Good Privacy atau PGP dapat digunakan untuk authentication, encryption, dan digital signature. PGP umum digunakan de facto di bidang email. 5. Privacy Enhanced Email atau PIM. PIM merupakan standar pengamanan email yang diusulkan oleh Internet Engineering Task Force. Selain menggunakan PGP, pengamanan email dapat juga dilakukan dengan menggunakan standar S atau MIM. Sendiri merupakan standar dari Secure Messaging dan tidak terbatas hanya untuk email saja. Beberapa vendor edge sudah berencana untuk menggunakan S atau MIME sebagai salah satu standar yang digunakan untuk messaging. Informasi mengenai S atau MIME dapat diperoleh dari berbagai tempat, seperti misalnya STMIME Central Secure Socket Layer atau SSL, seperti dikemukakan pada awal dari report ini. E-commerce banyak menggunakan teknologi internet. Salah satu teknologi yang digunakan adalah standar TCP atau IP dengan menggunakan socket. Untuk meningkatkan keamanan informasi, keamanan layer socket perlu ditingkatkan dengan menggunakan teknologi kriptografi. Ini saya mengenalkan nama saya Eka ini 190301256. Ini saya akan 7 jenis dasar e-commerce. 1. Jenis to business atau e-commerce. Jenis e-commerce meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antara perusahaan, produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Umumnya, e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI atau Electronic Data Exchange dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. EDI Electronic Data Interchange adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Contohnya website e-commerce B2B adalah Biji dan Rally. Yang kedua adalah bisnis e-commerce.
atau B2C. B2C adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan kegiatan bagian retail dari e-commerce yang biasanya dioperasikan oleh perdagangan retail tadi. Jenis ini bisa lebih mudah dan dinamis, namun juga lebih menyebar secara tidak merata atau bahkan tidak. Jenis e-commerce ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya website serta banyaknya toko virtual. Bahkan mall dan di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Sementara di negara maju seperti Amerika sudah banyak kisah sukses e-commerce yang berhasil di bidang retail online. Salah satu contoh penerapan jenis e-commerce B2C jika dibandingkan dengan transaksi retail tradisional. Konsumen biasanya memiliki lebih banyak informasi dan harga yang lebih murah, serta memastikan proses jual beli hingga pengiriman yang cepat. Beberapa website di Indonesia yang menerapkan e-commerce tipe ini adalah Bineka, Beribenka, dan Tiket.com. 3. Consumer to consumer C2C. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan secara melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan C2C dalam website ini di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Tamido, Yada. Di sana penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui website yang telah ada. 4. Consumer to business atau C2B. C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan unduh dan dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Contohnya adalah sebuah website di mana desainer website menyediakan beberapa pilihan logo yang nantinya akan pilih dari salah satu yang dianggap paling efektif. Platform lain yang umumnya menggunakan jenis e-commerce ini adalah pasar yang menjual foto bebas, royalti, gambar, media, dan elemen desain seperti www.istockfoto.com. Contoh lainnya adalah www.blogger.com. Yang kelima adalah Business to Administration atau B2A. B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online dan antar perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum, dan register dan lain. Beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A adalah www.pajak.co.id, www.alias.com, dan www.bpjs.com. 6. Consumer to Administration atau C2A. Jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan secara individu dan administrasi publik. Contoh area menggunakan jenis e-commerce ini adalah pendidikan, penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh, dan lainnya. Dalam sostek, penyebaran informasi, pembayaran, dan lainnya. Pajak, pengajuan pajak, pembayaran pajak, dan lainnya. Kesehatan, janji pertemuan, informasi mengenai penyakit, pembayaran layanan kesehatan, dan lainnya. Contoh penerapan C2A sama dengan BAA 2A. Hanya saja pembedanya ada pada pihak individu administrasi publik dan perusahaan administrasi publik. Model B2A dan C2A sama-sama terkait dengan gagasan efisien dan kemudahan penggunaan layanan yang diberikan untuk masyarakat oleh pemerintah. Yang ketujuh adalah online to offline atau O2O. O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk fisik. O2O mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan di internet. Kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Walaupun sudah banyak kegiatan retail tradisional dapat digantikan dengan e-commerce, ada unsur dalam pembelanjaan fisik yang direplikasi secara digital. Namun ada potensi integrasi antara e-commerce dan belajar retail fisik yang merupakan inti dari O2O. Contohnya adalah sebuah pusat kebugaran. Tidak akan bisa mendirikan di ruang tamu rumah Anda, namun dengan menggunakan layanan O2O yang disediakan perusahaan seperti Groupon, INC, pusat kebugaran tersebut bisa menirukan bisnis offline-nya menjadi online. Beberapa website di Indonesia yang menerapkan jenis O2O
adalah Kudo dan Matahari Mall. Selanjutnya, sejarah perkembangan e-commerce. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan beriklan di suatu halaman web atau website. Menurut riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga kurang lebih 12,2 miliar pada tahun 2023. Menurut laporan yang lain pada bulan Oktober 2006 yang lalu, pendapatan retail online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai 1,4 triliun dolar US dollar pada tahun 2011. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian dia berkembang menjadi salah satu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, perdagangan web. Pembelian barang dan jasa melalui web melalui server aman HTTPS. Protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Pada awalnya ketika web mulai terkenal di masyarakat, pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan antara 1998 sampai tahun 2000. Banyak bisnis di AS dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari Mas Nanda. Kenalkan, nama saya Cipta Presbilia Yunanda Media, NIM 19.3.114. Pemasaran dengan teknik baru. Mengelola media sosial hari ini bukanlah bekerja yang mudah, walaupun terlihat simpel. Anda harus memiliki perencanaan yang matang untuk menjalankan strategi pemasaran menggunakan media sosial. Terlebih, setiap media sosial memiliki karakter masing-masing. Contohnya, jika Anda adalah seseorang fashion retailer, tentu tak mungkin menjual barang dagangan Anda di LinkedIn, platform dan yang cocok untuk Anda adalah Instagram, Facebook, dan Pinterest. Jadi, setelah menemukan platform yang dirasa cocok untuk bisnis Anda, saatnya pemikiran strategi pemasaran media sosial. Misalnya, konten apa yang harus Anda posting, taktik apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan, hingga seberapa sering Anda memposting konten. Berikut ini adalah strategi pemasaran e-commerce. Berikut adalah strategi pemasaran e-commerce menggunakan media sosial yang harus Anda ketahui. Share user generate content. Strategi pertama yang bisa Anda lakukan adalah membagi konten dari user atau yang disebut dengan user generate content. Untuk media sosial, kita akrab dengan istilah respon. Anda bisa merespon konten dari pengguna yang menggunakan produk Anda, dan tentu saja dengan seizin mereka. Ini sangat membantu membangun loyalitas pelanggan dan membantu meringankan beban kerja Anda. Menganalisa demografi. Analisa demografi sangat tepat akan membuat Anda tahu setiap audien Anda. Untuk menganalisa demografi, Anda bisa menggunakan dari media sosial yang bersangkutan atau juga bisa menggunakan tools pihak ketiga seperti Front Sosial. Membuat postingan terjadwal. Seberapa sering Anda memposting konten? Jenis konten apa yang Anda bagikan? Kapan waktu paling ramai pada postingan Anda? Setelah tahu waktu dan konten apa saja yang ramai, selanjutnya Anda bisa membuat penjadwalan postingan. Ini akan mempengaruhi pada konsisten Anda dalam kegiatan pemasaran.
2. SEO, strategi pemasaran e-commerce. Kalau Anda bertanya, Pak, apa cara yang paling tepat untuk menarik travel ke website daripada media sosial? SEO adalah jadwalnya. SEO bukan hanya tentang memilih kata kunci yang tepat. Singles optimi adalah tentang cara memperoleh traffic baru. Berikut ini adalah yang harus diterapkan berbasis SEO. Konten yang selalu baru. Dan apakah yang dicari oleh pengguna? Tentu saja konten yang fresh, tapi jika membuat konten baru dirasa akan memakan waktu, Anda bisa mengupdate konten lama. Anda bisa menambahkan hal-hal yang sekaligus membuang bagian yang dirasa sudah outdated. Menggunakan SEO tools. Salah satu cara untuk mengukur performa SEO adalah menggunakan tools SEO di website. Anda bisa menggunakan plugin SEO seperti Yours SEO ataupun Checkbox. SEO tools akan memberitahu kesalahan apa yang Anda lakukan. 3. Content marketing. Salah satu metode pemasaran yang paling populer saat ini adalah content marketing. Content marketing sangat bagus sebagai sarana customer acquisition. Content marketing yang bagus adalah yang memberikan edukasi kepada pelanggan, bukan hanya mencari keuntungan jangka pendek semata. Jangka panjang adalah tujuan dari content marketing. Ada 3 hal yang harus Anda perhatikan berkaitan dengan content marketing. Pertama adalah niche. Website yang paling sukses adalah yang memiliki niche spesifik. Niche spesifik juga akan memperluas audiens Anda melakukan hal yang sebaliknya. Dalam hal ini, tidak memiliki niche yang spesifik tak akan menghasilkan hal yang. Kedua adalah membuat konten berdasarkan siapa audiens adalah. Jika Anda ingin mendatangi traffic dari SEO untuk mengumpulkan pengunjungan, Anda bisa memulainya dengan blog. 3 adalah lakukan pada konten. Pasti akan membedakan Anda dengan pesaing untuk benar-benar mengeluarkan konten pemasaran yang mau Anda. Anda bisa mengamati konten yang sama dengan niche. Anda menirunya dan memberi sedikit bantuan padanya. 4. Kolaborasi. Melakukan kolaborasi dapat membantu meningkatkan Anda saran seperti kolaborasi. Kemungkinan Anda meningkatkan skala bisnis memanfaatkan audiens dari brand lain. Audiens kampanye penting, Anda dapat menjangkau audiens yang lebih besar. 2 jenis kolaborasi yang paling umum diketahui adalah influencer marketing dan menampilkan brand di konten. Influencer marketing memungkinkan Anda untuk meningkatkan bisnis menggunakan influencer. Ini metode yang bagus jika Anda memiliki audiens kecil tapi ingin mendapatkan exposure besar. 5. Email marketing. Bagi banyak yang pelaku bisnis online, email marketing dapat meningkatkan traffic secara lebih cepat. Anda bisa membuat daftar email dengan meminta pelanggan memanfaatkan mereka dan checkout, atau Anda juga bisa menambahkan forum opsional di halaman populer yang ada di website toko online. 6. Advertising adalah salah satu strategi pemasaran utama yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan. Walaupun Anda harus bayar, cara ini dipandang efektif oleh banyak pelaku bisnis. Beberapa platform iklan yang populer digunakan antara lain Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google Ads. Ketiganya adalah platform iklan digital raksasa yang nyaris digunakan oleh para pebisnis online. 7. Giveaway. Strategi pemasaran e-commerce. Jadi Anda tidak salah dengan giveaway menjadi cara yang efektif untuk menarik pelanggan baru. Memang strategi pemasaran e-commerce ini
tak bisa dibahas setiap hari. 8. Video marketing. Video adalah salah satu strategi pemasaran yang semakin relevan dengan zaman. Apalagi sekarang, kita untuk membuat video, kita bisa memulainya menggunakan smartphone untuk merekam, mengedit, membagikan di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan presentasi. Ini saya Muhammad Ahmad dan kosong. Ini saya akan jelaskan tentang transaksi secara tradisional. Pasar tradisional adalah merupakan tempat bertemunya penjual serta ditandai dengan adanya transaksi jual pembeli secara ojo ngono Mas. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi bisnis secara tradisional. Pasar tradisional adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung. Biasanya ada proses tawar menawar. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Selain itu, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat. Tempat usaha berupa toko, kios, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh kecil dan menengah, koperasi dan usaha skala kecil dan kecil. Dan dengan proses jual beli tawar menawar, keberadaan pasar tradisional memiliki jangkauan layanan yang tidak terlalu luas. Untuk jangkauan pelayanan pasar tradisional adalah penduduk yang tinggal tidak lebih dari 5 km dari lokasi pasar tersebut. Pasar induk atau pasar induk adalah pasar yang berfungsi sebagai tempat kumpulan pelanggan, penyimpanan, penyaluran barang sehari-hari, antara lain pasar induk sayur, buah-buahan, dan beras. Yang kedua, pasar grosir adalah pasar yang menjual berbagai jenis barang dalam jumlah besar, misalnya per kuintal, per ton, per gros, per lusin, dan yang ketiga, pasar eceran. Pasar eceran adalah pasar yang menjual jenis barang dan dalam jumlah kecil, misalnya buah, batang, per kilogram, dan lain-lain. Dan yang terakhir, nomor 4, pasar khusus yang memperjualbelikan jenis barang tertentu, misalnya suku cadang. Transaksi bisnis secara elektronik. Pasar elektronik atau e-dagang, bahasa Inggrisnya yaitu electronic commerce dan juga e-commerce, adalah penyebaran, pembelian, jualan, dan pemasaran dagang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau TV atau jaringan komputer lainnya. Pedagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Jika diklasifikasikan, sistem e-commerce terbagi menjadi 3 tipe aplikasi, yaitu electronic market atau EMS, dan nomor 2 electronic data exchange atau EI, nomor 3 D internet commerce.
Di sini saya akan menjelaskan tentang electronic market atau EMS. Adalah sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Dalam pengertian lain, EMS adalah sebuah sistem informasi atau organisasi yang menyediakan fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan. Keuntungan fasilitas EMS di pelanggan adalah terlibat lebih nyata dan efisien dalam hal waktu. Sedangkan bagi penjual, dia dapat mendistribusikan informasi mengenai produk dan servis yang ditawarkan dengan lebih cepat, sehingga dapat menarik pelanggan lebih banyak. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Electronic Data Interchange atau EDI. EDI sangat luas penggunaannya. Biasanya digunakan oleh kelompok retail yang besar ketika melakukan bisnis dagang dengan para supplier mereka. EDI memiliki standarisasi pengkodean transaksi perdagangan, sehingga organisasi komersial tersebut dapat berkomunikasi secara langsung dari suatu sistem komputer yang satu ke sistem komputer yang lain tanpa memerlukan hard copy, faktur, serta terhindar dari penundaan, kesalahan yang tidak sengaja dalam penanganan berkas dan intervensi dari manusia. Keuntungan dalam menggunakan EDI adalah waktu pemesan yang singkat, mengurangi biaya, mengurangi kesalahan, memperoleh respon yang cepat, dan pengiriman faktur yang cepat dan akurat, serta pembayaran yang dapat dilakukan secara elektronik. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang internet commerce. Adalah pengguna internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pesanan atau pembelian barang, di mana barang akan dikirim melalui pos atau sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual. Pengguna internet sebagai media pemasaran dan saluran penjualan terbukti mempunyai keuntungan, antara lain beberapa produk tertentu lebih sesuai ditawarkan melalui internet, harga lebih murah, mengingat membuat situs di internet lebih murah biayanya dibandingkan dengan membuat outlet retail di berbagai tempat. Internet merupakan media promosi perusahaan dan produk yang paling tepat dan harga yang relatif lebih murah, serta pembelian melalui internet akan diikuti dengan layanan pengantaran barang sampai di tempat pemesanan. Di sini saya juga akan menjelaskan perbedaan tentang ciri-ciri pasar tradisional dan ciri-ciri e-commerce. Yang pertama yaitu ciri-ciri pasar tradisional adalah pembelian dan penjualan bertemu secara langsung, dan untuk yang e-commerce adalah transaksi tanpa batas. Dan yang kedua, dari pasar tradisional transaksi terjadi secara langsung. Untuk sisi e-commerce yaitu produk digital dan non digital. Dan yang nomor tiga, dari pasar tradisional mekanisme transaksi dengan tawar menawar, sedangkan e-commerce yaitu produk barang tak berwujud. Dan nomor 4 dari pasar tradisional adalah menyediakan segala macam barang, dan ciri-ciri e-commerce adalah bisa juga menyediakan segala macam barang. Untuk tradisional khusus hanya menyediakan satu jenis barang. Demikian
Demikian dari penjelasan untuk ciri-ciri pasar tradisional dan ciri-ciri e-commerce. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Akbar. Perkenalkan, nama saya Alman Saufi, NIM 190301231, yaitu keuntungan perdagangan elektronik. Yang pertama yaitu revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan, yang tidak bisa ditemui dalam tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Jadi biaya operasional itu dipersingkat lagi. Yang keempat, melebarkan jangkauan, jaringannya itu lebih diluaskan lagi. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty. Yang terakhir, meningkatkan supplier management. Jika dipandang dari pelaku-pelaku dalam e-commerce, keuntungannya yaitu bagi perusahaan perpendek jarak, perluasan pasar, perluasan jaringan, mitra bisnis, dan efisiensi, serta mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas, seperti biaya pos surat, percetakan, report, dan sebagainya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, bagi konsumen, efektif, aman, secara dan fleksibel. Untuk bagi masyarakat umum nih, mengurangi polusi, pencemaran lingkungan, membuka peluang kerja baru, menguntungkan dunia akademis, meningkatkan kualitas SDM. Selain itu, dengan adanya teknologi internet, kelebihan nilai bisnis e-commerce ini yaitu menghasilkan pendapatan baru melalui penjualan online, lalu memperkecil biaya melalui penjualan dan dukungan pelanggan secara online, terus menarik pelanggan baru melalui pemasaran, iklan, dan penjualan secara online. Terakhir yaitu membuat produk baru agar segera bisa diakses melalui web. Next, untuk kerugian perdagangan elektronik. Yang pertama yaitu kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Banyaknya hacker sih, yaitu seorang penipu transfer uang dari rekening satu ke rekening yang lain, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Selanjutnya yaitu pencurian informasi rahasia yang ada. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut pada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar di korban. Selanjutnya yaitu kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Lalu kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran dalam praktek bisnis, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Beberapa metode pengamanan data dalam transaksi e-commerce dan bisnis. Kriptografi public key merupakan sistem asimetris. Public key untuk enkripsi data dan private key untuk deskripsi data. Public key disebarkan ke seluruh dunia, sementara private key tetap disimpan. Siapapun yang memiliki public key tersebut dapat mengenkripsi informasi yang hanya dapat dibaca oleh seseorang yang memiliki private key. Walaupun Anda belum pernah mengenal, bahkan
bahkan tidak tahu sama sekali siapa yang memiliki public key tersebut. Itu contohnya seperti El Gamal, RSI, dan DSI. Untuk keuntungannya yaitu memberikan jaminan keamanan kepada siapa saja yang melakukan pertukaran informasi, meskipun di antara mereka tidak ada persetujuan mengenai keamanan data terlebih dahulu maupun saling. Selanjutnya yaitu meningkatkan individualisme. Pada perdagangan elektronik, seseorang dapat bertransaksi dan mendapat barang atau jasa yang dibutuhkan tanpa bertemu dengan siapapun. Tetapi terkadang menimbulkan kecewaan. Apa yang dilihat di layar komputer yang berbeda dengan apa yang dilihat secara kasat mata. Selanjutnya yaitu tidak manusiawi. Seringkali seorang pergi ke toko dan mall tidak sekedar ingin memuaskan kebutuhannya akan barang, tetapi bisa juga untuk refreshing, ketemu teman dan keluarga dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam presentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.